nonton ya Bang Yugo kan? Ya, iya, ada Ida, ada banyak. Oh, kasih ini lembur tuh. اللهم صل وسلم اللهم صل على محمد. صلوا على النبي. Kita saya minta maaf duduk sedikit lebih tinggi dari Bapak Ibu sekalian, tidak mengurangi kemuliaan Anda semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk sekedar terlihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ahbab Allah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kita cintai bersama seluruh keluarga besar di Pertamina RU3 Laju ini, yang saat ini membersamai kita Bapak GM Pak Edi Januari. Kita doakan beliau beserta keluarga semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman dari bidang dakwah Islam GDI dan seluruh keluarga besar di Pertamina RU3, kita doakan semoga tempat yang Allah amanahkan ini diliputi keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi sedikit merenung setelah maghrib, Pak. Jadi ini saudara-saudara kita, saudari kita datang cukup jauh berliku demi untuk diberi kesempatan menunaikan salat di Masjid Darul Rahmah. Jadi kalau yang dari jauh saja sudah menempuh perjalanan pilu, menembus kesulitan yang tidak mudah, bergulat dengan hujan demi untuk berada di sini, maka mudah-mudahan warga di sekitar kompleks ini mendapatkan inspirasi untuk lebih semangat lagi memakmurkan masjid-masjid di sini. Karena setiap yang dibuat itu akan dihisab. Dan ketika selesai kehidupan kita, setiap tempat yang dipijak itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al insanu yawma idzin hadithu akhbar. Jadi semua akan bicara, menyampaikan pembuktian di hadapan Allah setiap tempat keadaan yang kita pijak. Di satu saat meja akan bicara, tangan akan bicara, kaki akan bicara. Bahkan setiap tempat yang tadi kita lalui itu akan jadi saksi, menyampaikan bahwa kita pernah melewatinya
dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, setiap Anda yang meniatkan benar datang ke sini untuk belajar, itu langsung disambut oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, nomor hadis 233. Diriwayatkan salah sahabatnya ke Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Man, siapapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, tanpa pandang status kehidupan dunia, salaka tariqan, menempuh jalan yang tidak mudah, yaltamisu fihi 'ilman, untuk serius belajar tentang tuntunan agamanya, walaupun hanya satu hadis saja, hanya satu ayat saja, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah, maka Allah akan melimpahkan beberapa kemuliaan kepadanya. Satu, setiap langkah, keringatnya, tenaga, biayanya, pikirannya, itu akan dicatat oleh malaikat untuk memudahkan dan meringankan langkahnya mendapatkan rahmat Allah ke surga. Amin. Dan itu akan ditimbang, menutup bagian dari dosa-dosanya. Di tafsirnya di hadis Al-Bukhari riwayat sahabat Abu Hurairah. Yang kedua, wa innal malaikata la tadau ajlihataha ridwan bi talibil ilmi. Sejak berangkat penuntut ilmu itu, malaikat sudah membentangkan sayapnya, memberikan ridha bagi setiap penuntut ilmu. Ridhanya malaikat itu setidaknya ada beberapa makna. Satu, mengaminkan doa. Jadi majlis ilmu itu mustajab, Pak, Ibu. Dan jangan salah, di jalannya pun mustajab. Karena itu di Islam, sekalipun kita berangkat ke tempat majlis ilmu, di jalan itu diisi dengan zikir, minimal doa. Karena doa itu dalam Al-Quran dinamai pula dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Berdoalah, mohon kepada Allah sekalipun dengan suara hatimu yang tidak keluar dari lisan. Jadi ada yang kita ucapkan, ada yang kita rasakan, ingin kita mohonkan. Kan ada sebagian harapan-harapan itu di hati tapi belum sempat terungkapkan kan? Minimal mesti ada dari suara hati kita mohonkan kepada Allah dengan penuh harap. Nah, ini majlis ilmu dan jalannya menuju majlis ilmu itu suasana yang mustajab. Dan malaikat ketika kita bermohon langsung mengatakan amin ya Allah, kabulkan. Dan malaikat itu ghaib, termasuk yang tidak ditampakkan. Nah, kalau ditampakkan nanti nggak jadi berangkat ini. Ya Allah lancarkan, amin. Surah apa itu? Yang ketiga, dimohonkan ampunan oleh seluruh makhluk-makhluk Allah, bahkan yang tak tampak dalam pandangan kita sekalipun berada di lautan. Hatta al-hitan allati fil bihar. Sampai binatang-binatang laut pun kalau kita menyadarinya, benar ketulusan kita menghujam arasy sampai ke makhluk-makhluk Allah memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu majlis ilmu itu kadang menjadi sarana taubat. Kadang menjadi sarana taubat. Tidak sedikit orang-orang dirubah oleh Allah dari pribadi yang banyak maksiat menjadi pribadi taat dan dicintai oleh Allah, itu ketika melekat kepada majlis ilmu. Karena itu saya sering katakan, bersyukurlah kepada Allah ketika kita mendapatkan keringanan langkah untuk datang ke majlis ilmu, karena itu satu di antara tanda cinta Allah kepada hamba-Nya. Nanti ada di hadis Al-Bukhari di kitab Al-Ilmi, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, maka yang pertama diberikan itu bukan dunia. Jadi jangan kita melihat bahwa peningkatan status dunia kita itu sudah menjadi tanda baik di hadapan Allah. Belum. Tanda yang pertama kata Nabi, yufaqqihhu fid din, dibimbing dia untuk mau mendekat kepada Allah dan mengerti tuntunan agamanya. Karena itu alhamdulillah, ini siapa yang menggerakkan Anda untuk hadir di sini? Allah. Siapa yang mendorong kita untuk tergerak datang ke sini? Tidak mudah, beda. Tidak mudah jalannya.
Kalau bukan Allah menanamkan rasa cinta dalam diri kita untuk mendekat, mustahil kita hadir di sini. Karena itu jika Allah sudah mencintai kita, maka jangan ditolak cintanya dengan berbuat maksiat. Ingat ya? Jika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka jangan pernah tolak cinta Allah dengan berbuat maksiat. Bikin status ya. Ulang. Sekarang kan bikin status ya. Ya, share, like, and comment. Baik, hadirin sekalian, saudara-saudariku, malam ini istimewa. Karena malam ini termasuk rangkaian bulan-bulan menuju haji. Rangkaian bulan-bulan menuju haji yang dimulai sejak bulan Syawal. Dzulqa'dah, puncaknya Dzulhijjah. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 197. Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Puncak haji itu dimulai dari bulan-bulan yang sudah viral. Banyak orang datang menyiapkan haji. Jadi dari sejak zaman jahiliyah sampai dengan kini, persiapan haji itu dimulainya bukan Dzulhijjah, tapi sejak Syawal sudah banyak berangkat supaya bersiap-siap dan tidak terjadi kepadatan yang sangat sekitaran Makkah. Sudah banyak yang berangkat. Harapan orang berhaji itu diantaranya untuk mendapatkan sifat mabrur. Disebutkan isyaratnya oleh Nabi SAW dalam hadis Al-Bukhari nomor hadis 1773, di hadis Muslim nomor hadis 1349, diriwayatkan dari sahabat Nabi SAW yaitu Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, qala Rasulullah SAW, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Umrah satu ke umrah yang selanjutnya itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang pernah terjadi di antara dua umrah itu sepanjang dosa kecil, dan tidak ada pahala yang setara dengan haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu haji mabrur sangat diharapkan oleh setiap yang berangkat menunaikan haji. Karena itu adab kita pun kita mendoakan insyaallah semoga seluruh jamaah yang berhaji di tahun ini diberikan mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita atau siapapun yang belum berhaji diberikan kemudahan untuk berangkat oleh Allah. Yang kedua ini tak cukup dengan amin, nabung ya. Nabung disiapkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kita tanyakan ya Allah, mungkinkah ada orang yang berpeluang mendapatkan sifat mabrur sekalipun belum berhaji? Haji yang berhasil bila mendapatkan mabrur pahalanya apa? Surga. Sekarang kita bertanya, adakah peluang mendapatkan sifat mabrur? Saya tidak katakan hajinya, karena nanti ada manasik proses-proses haji yang tidak sama. Bedakan antara meraih sifat mabrur dengan menunaikan haji dan mendapatkan mabrur. Ya, karena nanti di haji ada tahapan-tahapan yang punya pahala sendiri. Tapi tidak setiap orang berhaji bisa mabrur. Ingat ya, haji itu bukan gelar. Saya ulang ya, haji itu bukan gelar. Karena tidak ada gelar dalam istilah ibadah syariat. Kalau ada gelar, maka nanti di Islam paling banyak gelarnya. Bapak Edi Januari SHI. Apa SHI? Pak, sholat haji infak. Pernah dengar Bapak sholat? Ibu infak? Ya? Kita tidak menyebutkan Bapak sholat, Ibu infak. Tapi ada yang menarik, haji kok dilengkapkan penamaan Pak Haji dan Bu Haji. Itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Dalam hadisnya tidak disebutkan Al-Hajj Pak Haji, Al-Hajj Bu Haji. Tapi dalam hadis disebutkan Al-Hajjul Mabrur, haji yang mendapatkan sifat
mabrur. Itu yang berpotensi mendapatkan bagian dari surga. Nah, orang-orang yang telah berhaji mendapatkan ini, orang Arab itu biasanya suka menjaga dengan melekatkan sebuah nama untuk mengingatkan. Jadi kalau dipanggil oleh orang Arab sepulang dari haji, ya haji. Ada orang sudah ke bandara tertinggal Zam-Zam, marah, mana Zam-Zam saya? Kata orang Arab, ya haji. Maksudnya bukan Pak Haji, Pak, Bapak itu baru haji. Jangan ditukar mabrur yang telah Allah berikan dengan keluarnya kata-kata yang kotor lagi. Nanti hilang kemuliaan yang telah Allah bekatkan. Jadi kata al-hajj itu asalnya bukan untuk memberikan gelar, tapi untuk mengingatkan. Jadi kalau dipanggil Pak Haji Adi, maksudnya Pak, Bapak sudah haji, jaga ya, jangan sampai mabrurnya hilang lagi. Ibu Hajah Hasanah misalnya, dipanggil Bu Hajah, itu bukan ingin memberikan gelar, ibu sudah haji. Jangan sampai lelah yang telah didapati, kebaikan yang telah diraih, gugur lagi dengan perilaku yang menyimpang, yang telah diistighfari ketika haji. Nah, jadi jangan sampai terjadi misalnya, Pak Yadi, jalan lagi, Haji Yadi, ya. Jelas ya? Jadi, kalau ada yang memanggil haji dan telah berhaji, ini dalam arti mengingatkan ada kebaikan yang harus dipertahankan. Pertama, apa itu mabrur? Yang kedua, ini tema besar kita, mungkinkah kita meraih sifat mabrur sekalipun ada yang belum berhaji? Mudah-mudahan bisa kita uraikan malam ini dengan singkat dan padat, dan semoga sepulang dari sini Allah berikan lekatan sifat mabrur kepada kita semua. Amin. Baik, mabrur asal katanya dari kata birrun. Jadi ada harakat birrun, ada barrun. Disebutkan 30 kali dalam Al-Quran. Jika sifat itu telah melekat kepada diri pemiliknya, maka berubah kata birrun ini menjadi mabrur. Asalnya kata birrun, ra, ada tasydidnya. Ya, mohon izin saya tuliskan untuk mudah divisualisasikan. Maaf, ini saya cek sebentar ya supaya memudahkan aksesnya. Ibu kelihatan ini? Masya Allah. Cuma di pelajo belum saya tulis sudah kelihatan. Terus kamu mati ini bagiannya. Belum saya tulis sudah kelihatan. Memang ketiga itu luar biasa. Kelihatan Bu? Oh, kelihatan. Baik, alhamdulillah. Yang tidak sempat mengakses bisa di layar ya. Nah, ini asalnya. Saya besarkan sekalian. Ya, al-birr. Nah, ini asalnya. Jika sifat ini sudah melekat kepada pelakunya, pemiliknya, kita dilekatkan menjadi karakter kepribadian kita, maka berubahlah sifat ini dari kata al-birru atau birrun. Ingat kalau ada alif lam, tanwinnya hilang. Birrun dimasuki alif lam jadi al-birru. Masjidun masuk alif lam jadi al-masjidu. Kitabun masuk alif lam jadi al-baik. Pukatun masuk alif lam jadi al-pukat. Ya. Itu bukan itu ya. Jika melekat pada pemiliknya maka berubah menjadi mabrur. Ya. Birrun itu sering diartikan dengan sifat baik. Sedangkan baik itu di Al-Quran itu setidaknya ada 6 kata. Ada berapa kata? 6. Satu, ada yang disebut dengan thayyib namanya. Thayyib, ta, ya, ada tasydidnya kemudian ba. Pertama didapati di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168. Quran surah 2 ayat 168.
Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Tayyib itu disebutkan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan sifat baik terkait dengan kondisi fisik. Jadi kalau badan kita sehat, kuat, baik, tidak ada masalah, orang Arab menyebutkan anak thayyib. Karena itu yang mengobati fisik kita dengan izin Allah, dokter itu bahasa Arabnya disebut tabib. Dari akar kata ini, untuk membantu dengan izin Allah mengembalikan fungsi tubuh fisik kita supaya sehat dan kuat kembali. Karena itu rumusnya kata Al-Quran, kalau ingin makan, konsumsi makanan yang didapati dari hasil yang legal yang menyehatkan tubuh. Jadi tidak semua yang disukai itu mesti dikonsumsi sepanjang itu membahayakan tubuh. Satu ayat saja dipakai dalam pola hidup kita, sehat tubuh ini. Jadi kalau ingin menunjukkan tubuh yang kuat, yang sehat, yang baik, maka namanya apa? Thayyib. Tapi tidak semua orang yang fisiknya sehat, kuat, baik, itu kadang sifatnya juga baik, belum tentu. Memang ada yang tubuhnya kuat, sehat, baik, kan? Bahkan namanya thayyib. Tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran, tak pulang-pulang. Padahal dia sehat, gitu kan? Ada orang yang sehat, bagus, berdasi, berjas, sehat, kuat fisiknya, tapi sifatnya tidak baik, korupsi misalnya. Ada yang begitu? Ada yang mencuri? Ada yang merampok? Tuh, saking kagetnya, Mike tadi lepaskan suaranya. Nah, maka harus ditambahkan dengan sifat yang kedua. Kalau fisik sudah dihiasi dengan sifat yang menyertainya, maka sifatnya disebut dengan khair namanya. Khair. Khair. Kalau sudah khair, ini menunjuk kepada sifat. Jujur itu sifat, sabar itu sifat, rendah hati itu sifat. Jadi setiap sifat-sifat baik yang mengiringi karakter kita itu disebut dengan khair. Jadi kalau Anda bertanya, "Kaifa haluk ya akhi? Apa kabar?" Alhamdulillah, ana khair. Ana bi khair. Saya dalam keadaan baik. Maksudnya bukan sekedar sehat, tapi Anda pun punya sifat-sifat yang mulia. Jangan katakan ana bi khair, tapi senang bikin hoax. Karena tidak ada hoax yang khair. Ana bi khair, tapi senang berselisih. Ana bi khair, tapi senang mencela. Itu bukan khair namanya. Jelas ya? Sifat ketika menjadi baik disebut apa? Khair. Karena itu umat Islam ketika hidup dulu belum ada cahaya Islam di masa sebelum diangkatnya Nabi, masyarakatnya disebut apa namanya? Jahiliyah. Jahiliyah itu tak kenal baik maksudnya. Jadi kalau semua karakteristik keburukan itu ada semua di situ. Pencuri lengkap, pembegal satu kampung. Kampung Gifar itu begal semua dulu. Tokohnya dulu namanya Jundub bin Junadah. Jundub itu pemimpin para begal di masa itu. Datang ke Nabi, masuk Islam, berubah jadi orang baik. Cuma lihat Nabi bersyahadat langsung jadi baik. Maka dia pulang ke kampungnya mendakwahi Islam. Itu sekampung begal jadi baik semua masuk Islam. Baik semua. Untuk mengabadikan itu, maka dia senang menggunakan nama kampungnya untuk menginspirasi. Karena dia berasal dari Gifar, tinggal tambahkan al untuk menyebut nama kampung dari nama daerahnya. Gifar tambah al, jadi Al-Gifari. Maka dikenallah Abu Dar Al-Gifari. Jadi kalau ada al ujungnya i menunjuk nama tempat, maksudnya saya dari kampung itu. Ayo, siapa yang kenal Imam Al-Bukhari? Kenal Imam Al-Bukhari? Kenal di mana? Udah belum ditulis kelihatan, kenal Imam Al-Bukhari. Luar biasa. Cuma dia yang ketiga. Al-Bukhari itu nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail. Punya kakek namanya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah. Yang buyutnya Al-Qantisbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, ya, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang.
Karena dari Bukhara, maka beliau perkenalkan, saya bukan dari Arab, saya ini dari Bukhara, ana al-Bukhari. Gak pakai al-Bukhari. Dulu ada orang tua kita, tuan guru dari Palembang dulu, jadi mufti di Mekah itu, namanya Syekh Abdul Samad Al-Palembang. Jadi ada Aliyawi, ada Al-Palembang, ya. Ada Syekh Yasin Al-Padang, ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ada Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Banten. GM kita Pak Edi Januari dari Pelajo misalnya, Pak Edi Januari Al-Pelajowi, Al-Wonosobowi. Baik. Nah ini Abu Dzar Al-Ghifari untuk mengatakan begini, saya ini dulu sekampung begal semua, masuk Islam itu jadi baik. Untuk mengantarkan kepada azan Isya. Karena itu orang-orang yang telah berislam, ketika inspirasinya tinggi, kebaikannya menjadi karakter, itu langsung dipuji oleh Allah. Persaksiannya langsung dari Allah dengan turunnya Quran surah ke-3 Ali Imran di ayat yang ke-110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang punya sifat terbaik, yang pernah berkehidupan di bumi. Jadi harus bangga jadi orang Islam. Apa yang dibanggakan? Sifat baiknya. Jadi pegawai di sini, karyawan Pertamina yang muslim, harus menampakkan keislamannya dengan menampilkan sifat-sifat baiknya. Dan itu bagian dari identitas. Jangan katakan saya muslim, tapi sifatnya tidak baik. Jadi kalau ada di antara kita orang baik, orang Islam harus lebih baik. Kalau ada jujur, harus lebih jujur. Ada yang sabar, lebih sabar. Ada yang rendah hati, kita lebih rendah hati. Ada yang senang berbagi, Anda lebih dermawan. Itulah khair. Halo? Itu khair. Itu sifat. Sifat hanya menjadi hiasan bila tidak dipraktikkan. Ketika sifat menjadi sikap, maka berubah namanya dari khair menjadi ma'ruf. Apa namanya? Ma'ruf. Maka yang ketiga disebut ma'ruf. Ya. Amin. Sabar itu sifat. Tapi ketika Anda dicaci, dimaki, dijelek-jelekan, dan Anda merespon dengan baik, bukan diam, tapi merespon dengan yang lebih baik. Tenang, senyum. Dalam senyum pun masih dimaki juga. Apa senyum-senyum? Mohon maaf kalau salah. Memang kamu salah. Ya, saya mengaku. Diam aja. Diam. Nah, merespon kepada sesuatu dengan baik dalam kondisi saat ditekan, itulah sabar. Itu menjadi sikap. Disogok misalnya, datang kepada JF, Pak, kalau Bapak tanda tangan 1 miliar Pak. Lalu Bapak katakan maaf ya, jari saya ini jadi tahiyat, tidak akan pernah dipakai parsial. Nanti akan berubah Pak Edi Januari Al-Ma'rufi Al-Palembang. Malu tuh yang mau ngasih keluar lagi. Tapi balik lagi dia, Pak, fee-nya naik katanya 10 miliar. Mana dengan pajak? Sebentar saya istighfar dulu. Maksiat tidak ada istighfar. Nah, ketika kebaikan dipraktekkan, jujur dipraktekkan, sabar dipraktekkan, rendah hati dipraktekkan, maka berubah dari itu jadi ma'ruf, dari sifat menjadi sikap. Karena itu saking pentingnya khair dan ma'ruf sering disatukan. Penyatuannya ada di Quran, di antaranya surah ketiga di ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sudah masuk waktu Isya? Belum. Baik. 4. Fokus. Apakah setiap sikap baik itu pasti diniatkan karena Allah? Belum tentu. Kadang ada yang kebaikan universal saja. Kalau sampai level ma'ruf, jangankan setiap insan beriman, yang belum beriman pun bisa baik. Ada orang muslim yang jujur? Ada.
Yang rendah hati? Ada. Jadi baik ini netral kalau sampai makruh. Masih netral. Tapi ketika kebaikan itu dikerjakan karena Allah, maka berubah namanya dari ma'ruf menjadi ihsan. Ihsan. Nah. Maka ihsan adalah kebaikan yang semuanya diniatkan karena Allah. Karena itu pekerjaannya otomatis berubah menjadi ibadah. Di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, Nabi mendefinisikan ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Anda menjadikan semua kegiatan itu sebagai ibadah karena Allah. Makannya jadi ibadah, minumnya ibadah, merawat anak ibadah, kerja ibadah. Dan kita merasa diawasi Allah. Sekalipun tak mampu sekarang melihatnya, tapi yakin diawasi. Itu ihsan. Ini bukan persoalan biasa, punya nilai tinggi di hadapan Allah. Contoh, ibu saat merawat anak, jujur Bu ya, merawat dari melahirkan, mendidik dan sebagainya, orang tua, ibu mendidiknya karena cinta atau karena Allah? Ayo Bu. Bapak ibu mendidik anak itu karena cinta terhadap anak atau karena Allah? Masa. Karena setiap kalian itu butuh pembuktian. Coba lihat di sekolah, di mana disekolahkan dia? Di mana dia dididik? Dibekali apa ya? Dipakaikan apa ke tubuhnya? Kalau memang Anda mencintai anak itu karena Allah, maka Anda akan menjaga hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Tidak mungkin Anda berikan pakaian yang tidak Allah sukai. Tidak mungkin Anda tempatkan di tempat yang tidak Allah sukai. Tidak mungkin dididik di tempat-tempat yang menjauhkan dia dari Allah. Jika memang pekerjaan dilakukan karena Allah, maka kita akan menjaga semua aktivitas itu sesuai dengan apa yang Allah sukai. Itulah yang disebut dengan ihsan. Kenapa saya buka dengan pendidikan? Karena mendidik anak itu dan bakti anak kepada kedua orang tua itu bagian dari sifat ihsan. Itu ada di Quran surah ke-46 di ayat yang ke-15. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Prakteknya begini Pak, Bu. Ini sederhana nih. Semua pekerjaan kita bisa jadikan ihsan. Ihsan itu begini. Bisa beri contoh ya, sebelum kita masuk isya sejenak. Ini apa ini? Air. Ini gelas, dalamnya ada air apa? Air bening ya. Baik, lihat sini baik-baik. Fungsi air itu apa? Diminum menghilangkan haus. Baik, lihat baik-baik. Itu fungsi universal. Semua orang minum karena butuh minum. Di fungsi dasar minum itu menghilangkan haus. Ketika diminum, insya Allah haus hilang. Pertanyaannya, apakah kegiatan minum ini punya nilai di hadapan Allah? Karena kalau diminum, air itu keluar lagi dalam bentuk kotoran selesai. Lantas apa yang membedakan iman kita di hadapan Allah? Untuk menjadikan ini punya nilai ibadah, punya sifat ihsan, maka caranya niatkan minum ini tujukan karena Allah untuk kepentingan ibadah. Bagaimana caranya? Sertakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Khudh biyaminika nayali, kata Nabi, ambil dengan tangan kananku yang paling dekat denganmu. Pemasamillah, sebutkan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Anda minum dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka minumnya ini menghilangkan haus. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang menyertainya itu yang menjadikan perbuatan menjadi ihsan, sehingga berubah namanya menjadi hasanah. Kalau sudah jadi hasanah, maka ada bekal pahala nilainya 10 kebaikan. Itu ada di Quran surah yang ke-6 di ayat 160. Hasanah. Quran surah 6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihah. Jadi kalau dikerjakan, ini bukan pekerjaan main-main, ini serius ini. Ini rahasia di antara kita ya. Tapi ini serius.
Nanti tampaknya saat sakaratul maut. Tampaknya ini saat sakaratul maut. Jadi ketika kita kerjakan fungsi hidup kita ini menghilangkan haus. Tapi nanti ketika kita minum dituliskan 10. 10 kebaikan ini bukan 1, 2, 3, tidak demikian. 1 ke 2 bisa 500 tahun. 2 ke 3 bisa 500 tahun. Nah, pahala itu yang disebut pahala itu yang nanti dikonfirmasi di akhirat. Disebut dengan ajrun, lahum ajrun ghairu mamnun. Nanti saat kita berpulang di akhirat ditampakkanlah hasanah itu. Makanya disebut mizanul hasanah. Karena itu kita sering berdoa, semua kegiatan kita di dunia jadi hasanah. Di akhirat tampak hasanahnya. Karena itulah muncul doa yang viral. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 201. Jadi idealnya begitu. Minum Bismillahirrahmanirrahim. Hausnya hilang. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim mengantarkan perbuatan hasanah. Mau kerja Bismillahirrahmanirrahim. Gaji terdatang, kenyamanan ada, tapi kalimat Bismillahirrahmanirrahim menjadikan semua pekerjaan punya nilai ibadah. Itulah ihsan. Itulah ihsan. Dan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim itu akan menjaga kita dari perbuatan yang kita kerjakan. Karena bahnya itu punya 14 arti di situ. Nanti di kitab Bukhil Labib Al-Qutubil A'arif karya Ibn Hisham Al-Ansari. Di antara 14 itu ada sababiyah, ada musahabah, ada ilsaq. Bismillahirrahmanirrahim. Sababiyah, dengan sebab karena Allah saya akan minum ini. Kalau kita sudah mengatakan karena Allah, maka yang diminum ini akan terjaga. Tidak mungkin minum yang diharamkan Allah dengan bismillah. Saya mau minum vodka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalimat Allah itu tidak akan bisa bersanding dengan maksiat. Tidak ada orang korupsi pakai bismillah supaya dosanya ringan dikit. Jadi kalau kita membiasakan ini Bismillahirrahmanirrahim, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita gabungkan nomor 1, 2, 3, 4, ini yang paling ideal. Sudah fisiknya sehat, sifatnya baik, sikapnya mulia, dan semua pekerjaannya menjadi ibadah. Mau seperti itu? Maka muncullah nama yang kelima. Apakah nama yang kelima itu? Nanti kita lihat setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Sekarang disusun saf dulu yang rapi, yang baik, ya. Saling memberikan atensi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.